PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Mini Pelet. Siluman monyet putih. Misteri Mini Pelet kali ini mempersembahkan episode keempat dengan judul Suara di Tengah Malam. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-10 ini didukung oleh para pemain Idris Afandi sebagai Ki Hitam, Susi sebagai Andini, Eli Burhan sebagai Nyi Jajar, Wahyu Chandra sebagai Bakar, dan Hastin Atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-9 telah dikisahkan Andini yang nekat datang ke rumah Nyi Jajar di malam hari dalam suasana hujan deras. Akhirnya dia menjadi khawatir dan kebingungan. Karena dia melihat kalau rumah bangunan tua bertingkat milik Nyi Jajar, pintu halamannya tertutup rapat. Nah, pendengar yang budiman, inilah Suara di Tengah Malam, bagian yang ke-10. Itu seperti Bakar. Ya, itu Bakar. Dia tengah memeriksa keadaan halaman rumah. Kebetulan sekali. Bakar! 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 Kemari! Aku Andini. Bakar! Andini, kau nekat. Hujan-hujan begini, malam hari begini, kau datang kemari, ha? Bukalah cepat pintunya. Aku harus masuk. Tubuhku terasa dingin sekali. Baik, baik. Ayo, masuklah. Terima kasih, Bakar. Oh ya, apakah Nyai Jajar ada? Ada. Dia ada di dalam kamarnya. Besar sekali rumah Nyai Jajar. Aku baru kali ini datang kemari. Itu Bakar kemari. Andini, masuklah. Buka saja pintunya. Aku tidak bisa mengantar. Aku harus kembali memeriksa keadaan depan rumah ini. Terima kasih, Bakar. Indah, menakjubkan, bentuknya tua, tata ruang yang bagus dan rapi sekali. Tapi aneh, kenapa langit-langit ruang ini banyak dihinggapi sarang laba-laba? Sepertinya sarang laba-laba itu dibiarkan begitu saja, tidak pernah dibersihkan. Aneh, apakah Nyi Jajar sengaja tidak mau membersihkannya? Itu ada tangga yang menuju ke ruang atas. Tapi di mana Nyi Jajar? Nyi Jajar? Nyai, aku datang, Nyai. Aku Andini. Ada suara orang membuka pintu di ruang atas. Apakah itu Nyi Jajar keluar dari kamarnya? Suara langkah kaki di ruang atas. Itu pasti Nyi Jajar. Nyai, Nyi Jajar, kaukah itu? Andini, Nyai, naiklah ke ruang atas. Mari. Maaf, Nyai. Aku basah begini. Hujan terlalu deras. Kau perlu berganti pakaian, Andini. Ayo, nanti kau sakit. Mari, mari. Aku senang kau datang. Apalagi kau mengenakan gaun biru pemberianku itu. Tapi sayangnya kau datang dalam suasana hujan. Saya hanya ingin memenuhi undangan, Nyai. Nyai terlalu baik pada saya. Untuk itu,
apapun alasannya, saya harus datang. Nyai, ada keperluan apakah sebenarnya Nyai Jajar menyuruh Bakar untuk saya datang kemari? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Aku ingin bicara-bicara lama denganmu. Aku senang bicara-bicara denganmu. Aneh, apakah benar Nyai Jajar hanya itu ingin bertemu dengan aku? Nyai, saya benar-benar malu. Nyai terlalu baik kepada saya. Terima kasih atas segala pemberian Nyai itu. Saya benar-benar senang. Saya berpikir bagaimana saya harus membalas kebaikan Nyai. Jangan kau pikirkan hal itu. Aku memang senang memberimu. Dan aku akan memberimu lebih dari itu, asal kau mau menuruti keinginanku. Apa yang Nyai inginkan dari saya? Aku ingin menjodohkan kau dengan Bardan. Nyai tidak main-main. Bukankah Nyai sendiri belum bertemu Tuan Bardan? Dan Nyai juga belum pernah kenal dengannya. Saya heran, kenapa Nyai begitu ingin mewujudkan itu, sedangkan Nyai tidak ada hubungan apa-apa denganku, dengan Tuan Muda Bardan. Kau tidak tahu, anakku. Kau tidak tahu kalau sebenarnya kau adalah anak kandungku sendiri yang telah aku berikan pada seorang nenek bernama Nenek Parit semasa bayi. Kau kini sudah dewasa, nak. Kau tumbuh menjadi gadis cantik. Nyai, apa yang Nyai perhatikan pada diri saya? Tidak. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Pasti setiap laki-laki menyukaimu. Nyai terlalu memuji saya. Aku tidak memuji. Kau sungguh cantik. Tapi aku menyesali sekali. Kenapa kau mau menjual dirimu hanya demi uang? Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Mata kemasukan nih. Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Entrostop. Saya tidak tahu kenapa saya harus sehina ini, Nyai. Saya sering berganti-ganti laki-laki. Saya jatuh ke pelukan laki-laki yang satu ke laki-laki yang lainnya. Saya mau dibayar untuk semua yang saya lakukan. Saya sadar kalau diri saya sangat kotor. Saya sadar diri kalau saya sangat hina. Saya tidak mempunyai harga diri sebagai wanita. Tapi Nyai harus tahu, sebenarnya saya melakukan semua itu karena terpaksa. Hati saya sebenarnya menjerit, Nyai. Saya juga tidak rela diri saya dijajakan seperti itu. Saya ingin baik, tapi semua orang di desa ini tahu siapa saya. Saya tahu, itulah sebabnya kenapa Tuan Muda Bardan tidak pernah lagi menemui saya. Dia sudah melupakan saya. Dia sudah membenci saya. Tapi sesungguhnya, saya masih sangat mencintai dia. Dialah pemuda satu-satunya yang masih saya ingat. Saya sayangi. Saya tidak akan melupakannya, Nyai. Tapi kini Nyai terlintas untuk menjodohkan saya padanya. Apakah hal itu mungkin? Saya tidak percaya, Nyai. Kau harus yakin. Bardan pasti mau menerima. Mau kembali. Saya gadis kotor, Nyai. Saya bukan milik seseorang. Walau saya tahu kalau Tuan Bardan adalah orang satu-satunya yang berebut perasaan saya hingga kini. Tapi sulit rasanya, Nyai. Apalagi Nyai belum kenal dan belum pernah ketemu. Saya akan mencobanya. Kau harus yakin itu. Nyai. Mendadak Andini memeluk Nyi Jajar dengan tangis. Air matanya mengalir. Nyi Jajar diam-diam juga menangis. Dia juga meneteskan air mata. Dia mengusap-usap rambut gadis itu dengan sayang. Nyai, saya tidak mengerti. Saya sungguh tidak tahu apa yang harus saya perbuat atas kebaikan Nyai.
Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Nyai. Saya hidup sendiri. Tapi ternyata masih ada orang seperti Nyai yang mau baik pada saya. Seolah-olah Nyai adalah ibu saya, yang entah di mana mereka berada. Saya juga tidak tahu. Sejak kecil, saya tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua saya. Kasihan kau, Nak. Kau tidak tahu bahwa aku sebenarnya adalah ibumu sendiri. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kui? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap, klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Nyi Jajar memeluk erat Andini. Dia menangis tanpa diketahui Andini. Kemudian dia melepas pelukannya. Dia memperhatikan Andini yang masih basah dengan air mata. Anak dan ibu itu saling berpandangan tidak mengerti. Lalu perlahan Nyi Jajar menghapus air mata Andini. Jangan sedih, anak manis. Anggaplah aku sebagai ibumu yang hilang. Kau adalah anakku sekarang. Kau harus kawin dengan Bardan. Kau harus meninggalkan pekerjaan kotor itu. Kau harus tinggal bersamaku di sini. Nyai, aku tidak bisa. Bagaimana perasaan saya harus saya katakan? Saya sungguh-sungguh merasa telah menemukan kasih sayang orang tua. Seorang ibu yang selama ini aku idam-idamkan. Tapi apakah Nyai mau mengakui aku sebagai anak? Sedangkan Nyai tahu kalau saya adalah gadis kotor. Tapi saya sungguh merasa kalau Nyai adalah ibu saya. Tidak ada batasan untuk itu. Aku tidak peduli kau gadis apa. Tapi kau adalah anakku. Nyai. Jangan menangis. Jangan menangis, anakku. Berbaringlah di atas ranjang tidur ini. Kau perlu istirahat. Mari. Andini naik ke ranjang tidur. Dia membaringkan tubuhnya. Nyi Jajar berbaring di dekatnya. Keduanya lalu tertidur pulas. Malam semakin larut. Hujan deras di luar masih terus turun. Andini yang tertidur pulas mendadak terbangun. Dia terperanjat karena dia tidak melihat lagi Nyi Jajar di sampingnya. Nyai, dia tidak ada. Bukankah dia tadi tidur di sampingku? Tapi dia kini sudah tidak ada. Barangkali Nyi Jajar bangun dan keluar. Tapi mau apa dia tengah malam begini keluar? Andini perlahan bangun dari pembaringannya. Pandangannya penuh heran. Sejenak dia duduk di tepi ranjang tidur. Dia tiba-tiba tersentak karena mendengar suara menakutkan di bawah ruangan. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Mas Andri banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma.
Suara apa itu? Menakutkan sekali suara itu. Suara itu sepertinya suara monyet berteriak-teriak. Tidak, pergi! Itu suaranya Jajar menjerit. Aku harus melihatnya. Andini bergerak keluar dari kamar itu. Pikirannya penuh khawatir. Setelah dia sampai di luar, dia terperanjat. Dia melihat Nyi Jajar, perempuan bercadar biru itu, tergeletak di antara anak-anak tangga. Nyi Jajar! Nyai! Andini bergerak menuju ke tempat Nyi Jajar. Dia lalu mengangkat tubuh Nyi Jajar dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Andini membaringkan tubuh Nyi Jajar di atas ranjang tidur. Nyi Jajar pingsan. Aneh. Dia tadi aku dengar berteriak menjerit sebagai orang ketakutan. Apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Ya, sepertinya begitu. Tadi aku dengar ada suara monyet-monyet menjerit-jerit. Suara-suara menakutkan sekali. Memang aneh. Apakah di rumah ini banyak monyet? Tapi rasanya tidak mungkin. Andini sejenak diam berpikir. Dan saat itu, Nyi Jajar bergerak. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Mini Pelet di channel Memori Dia memperhatikan Nyi 80. Jajar yang perlahan-lahan tengah bergerak. Nyai, Nyi Jajar, kau sudah sadarkan diri? Andini. Nyai, kenapa? Nyai tadi saya temukan tergeletak pingsan di tangga itu. Dan saya sebelumnya mendengar Nyai berteriak seperti ketakutan. Apakah Nyai melihat sesuatu? Sebab saya tadi mendengar ada suara-suara monyet berteriak-teriak menakutkan sekali, Nyai. Apakah di rumah ini banyak monyet, Nyai? Tidak. Tidak ada apa-apa di rumah ini. Aku tadi terpeleset ketika akan turun. Kemudian aku jatuh dan pingsan. Terpeleset? Aneh. Aku rasanya tidak percaya. Nyai pasti habis melihat sesuatu yang menakutkan di rumah ini. Tapi kenapa dia tidak mau berterus terang? Dia nampak gugup ketika aku tanya tadi. Padahal aku memang mendengar ada suara-suara monyet menakutkan. Aku yakin di rumah ini ada monyet. Tapi apakah Nyai memelihara monyet sebanyak itu? Andini, sebaiknya kita tidur lagi. Ayo, hari sudah jauh malam. Naiklah ke atas, Andini. Bes, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop. Mataku rasanya sulit dipejamkan. Perasaanku menjadi khawatir. Aku masih heran dengan suara-suara monyet yang menakutkan yang aku dengar tadi. Suara itu datang lagi. Itu memang suara-suara monyet. Aku harus melihat keluar. Suara-suara monyet itu hilang lagi. Aku tidak melihat apa-apa. Aneh sekali. Di ruang bawah itu juga sepi. Perasaanku tiba-tiba terasa tidak enak sekali. Suasana di rumah ini menjadi menyeramkan. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Tapi aku yakin di rumah ini pasti ada monyet. Nyi Jajar barangkali memelihara monyet. Karena aku mendengar suara monyet. Tapi aneh, suara itu begitu menakutkan. Manusia monyet putih. Tidak! Manusia monyet itu tertawa menakutkan. Dia merayap-rayap di atas langit-langit itu. Dia turun ke bawah.
Tidak! Pergi! Jangan ganggu aku! Aku takut! Rupanya manusia monyet putih itu tubuhnya bungkuk. Tapi jika aku perhatikan, dia seperti manusia biasa. Hanya kepalanya, kepala monyet. Dan kedua tangan, serta kakinya juga tangan dan kaki monyet. Andini terus memperhatikan manusia monyet putih itu. Tapi kemudian, manusia monyet putih itu berjalan melayang di udara. Kedua tangannya yang runcing seolah akan menangkap mangsanya. Andini ketakutan. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya tegang melotot. Manusia monyet putih melayang terus seolah akan mendekati Andini. Andini semakin ketakutan. Tidak! Jangan dekat aku! Tidak! Manusia monyet putih itu tiba-tiba berhadapan dengan Andini. Dia kemudian memegang kedua bahu Andini. Andini ketakutan. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia berteriak, menjerit, hingga kemudian dia pingsan tergeletak di lantai. Melihat Andini tergeletak pingsan, manusia monyet putih itu mendekatinya. Dengan tiba-tiba, dia mencakar-cakar baju Andini hingga robek. Dia lalu membuka baju Andini hingga gadis cantik berambut ekor kuda itu tanpa memakai baju. Manusia monyet putih itu memperhatikan keadaan tubuh Andini. Matanya jelalatan, air liurnya mengalir deras. Manusia monyet putih nampaknya akan memperkosa Andini. Meeting lagi. Kabur yuk. Ayo, telepon bos dulu deh. Bos, saya absen ya. Tadi siang makan buru-buru, bos. Terus keanginan naik motor. Ini perut kembung dan begah, bos. Ton. Bos, saya ikut meeting sore ya. Mahnya kambuh, perih banget. Iya. Bos, lambung saya perih, mual dan muntah terus. Takut. Yes! Bos nelfon. Ton, di speaker ya. Buat kalian yang selalu kompak, Anton, minum Gazero. Cepat atasi kembung dan begah. Rini yang sakit mah, minum Proma. Dan Lina yang kena mah akut, minum Proma Double Action. Kalau kalian punya masalah lambung, solusinya bukan ngabur dari meeting, tapi percayakan pada ahlinya lambung. Saya tunggu kalian di ruang meeting. Iya, Bos. Lambung sehat bersama Proma, ahlinya lambung. Baca aturan pakai. Manusia monyet putih yang muncul di hadapan Andini itu nampaknya puas. Dia begitu gairah merobek-robek baju Andini dan melepas baju Andini hingga Andini tanpa berbusana. Manusia monyet putih itu tampak bernafsu. Dia nampak akan memperkosa Andini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami manusia monyet putih terhadap diri Andini yang tergeletak pingsan tanpa busana itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.